Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru Heno. Setiap murid adalah unik dan istimewa. Kemampuan, pemahaman awal murid terhadap suatu materi pembelajaran pasti berbeda juga. Sementara kita melakukan pembelajaran dalam waktu dan kelas yang sama. Kita perlu mengetahui apa kebutuhan belajar dan bagaimana murid dibelajarkan. Saya, Tumbur Simangunso, Guru IPA di UPTD SMP Negeri 1 Siloaut, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, akan berbagi praktik baik saya tentang asesmen diagnostik di awal materi pembelajaran. Gimana kabarnya hari ini? Di awal pembelajaran, saya menyambut murid dengan menyapa dan salam. Seperti biasa, memeriksa kesiapan belajar dan kehadiran, serta berdoa dan melakukan ice breaking ringan. Setelah itu, melakukan apresiasi dan motivasi, kemudian mengingatkan kembali pelajaran sebelumnya dengan melakukan tanya jawab secara acak. Untuk menarik perhatian murid dalam belajar, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan menjelaskan pentingnya materi ini dalam kehidupan sehari-hari sebagai pemahaman bermakna. Pada kegiatan inti, topik dan tujuan pembelajaran pun disampaikan, supaya aktivitas pembelajaran terarah dan bermakna. Setelah tujuan pembelajaran tersampaikan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan asesmen awal pemahaman murid tentang materi yang akan dipelajari. Dalam hal ini adalah tentang suhu dan perubahannya. Dalam aktivitas ini, murid diminta untuk menuliskan apa yang sudah diketahui sebelumnya tentang suhu dan menuliskannya di kertas sticky note. Kemudian menempelkannya di tabel TIS atau tahu, ingin diketahui, sudah belajar yang sudah disiapkan di papan tulis atau kertas plano. Kemudian, saya menganalisis asesmen awal murid tadi. Apa saja yang sudah diketahui dan ingin diketahui tentang materi hari ini. Lalu, berdasarkan asesmen ini, saya menentukan materi apa yang dibutuhkan murid untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Dari hasil analisis asesmen diagnostik awal materi pembelajaran, diperoleh bahwa murid banyak yang belum tahu tentang apa itu suhu dan bagaimana mengukurnya dengan tepat. Sehingga kegiatan pembelajaran dimulai dari pemahaman konsep suhu dan dilanjutkan dengan aktivitas mengukur suhu beberapa zat. Dengan mengembangkan keterampilan sains murid, pembelajaran dirancang sedemikian rupa sehingga murid lebih mudah memahami materi pelajaran. Pembelajaran bermakna dan sesuai kebutuhan belajar murid pun terlaksana dengan baik. Di akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi dengan menggunakan tabel TIS yang dari awal sudah ditempelkan. Murid-murid saya minta untuk menuliskan apa yang sudah dipelajari hari ini.
dan bagaimana perasaan mereka belajar hari ini. Semua murid menuliskan pengalaman belajar masing-masing dalam sticky note dan menempelkannya di tabel yang sudah disediakan. Saya memastikan bahwa semua murid sudah menuliskan refleksinya dan memberikan penguatan tentang materi yang saya ajarkan. Dari tabel tes yang sudah berisi pengalaman belajar murid, saya dapat mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai dan dapat dijadikan sebagai portofolio murid. Dengan mengetahui kemampuan awal murid tentang materi yang akan kita sampaikan, maka pembelajaran akan lebih terarah, bermakna, kebutuhan belajar dan tujuan pembelajaran pun tercapai. Demikian praktik baik yang saya lakukan tentang pentingnya asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Terima kasih.